Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adhi Khairul Radika dengan NIM 20 11 60 40 70. Di sini saya akan melakukan pengkajian CBT atau Cognitive Behavior Therapy untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Raden Sugeng Riyadi. Baik, saya akan melakukan pengkajian kepada pasien bernama Mas Agus, usia 19 tahun. Beliau didiagnosa memiliki penyakit depresi ringan dikarenakan beliau gagal dalam melakukan tes ke perguruan tinggi negeri. Itu menyebabkan beliau mengalami depresi ringan dan sering menyendiri. Untuk tanda-tanda vitalnya semuanya normal. Untuk itu saya sudah mencuci tangan saya juga sudah mempersiapkan waktu dan tempat di mana kami akan bertemu nanti. Saya sudah menyiapkan alat-alat yang akan mendukung untuk proses pengkajian CBT nanti. Saya sudah siap dengan apa yang akan saya sampaikan dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas. Baik, saya perkenalkan, saya Penata Adhi Khairul Radika. Saya yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti ya Mas ya. Baik, sebelumnya apa benar ini dengan Mas Agus usia 19 tahun? Iya, dengan saya sendiri. Oke, boleh saya cek gelangnya Mas? Oke, cek ya Mas. Baik, dengan Mas Agus usia 19 tahun. Cocok ya Mas ya dengan gelangnya. Baik, sebelumnya bagaimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Mas, kedatangan saya kemari seperti yang sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya, saya akan melakukan pengkajian CBT atau Cognitive Behavior Therapy kepada Mas Agus ya. Dan Mas jangan khawatir terkait hasil ataupun nanti data-data pribadi Mas Agus, itu kami akan jamin 100% tidak akan disebarluaskan. Dalam artian kami akan menjaga privasi dari Mas Agus. Seperti itu, bisa dipahami Mas? Baik. Nah, untuk pengkajian CBT ini akan berlangsung selama 10 sampai dengan 15 menit ke depan. Nah, apakah Mas Agus bersedia? Iya, bersedia. Baik, bersedia ya Mas ya. Nah, nanti mekanismenya seperti biasa, saya akan melakukan memberikan pertanyaan kepada Mas Agus dan Mas Agus cukup menjawab saja pertanyaan yang akan saya sampaikan sesuai dengan yang Mas Agus rasakan. Seperti itu ya Mas ya. Baik. Nah, sebelum kita melakukan pengkajiannya, apakah ada yang ingin Mas Agus tanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Baik, tidak ada. Kalau begitu, mari Mas kita akan melakukan pengkajiannya ya. Baik Mas, kita akan melakukan pengkajian CBT ini. Nah, untuk itu marilah kita mulai pengkajian ini. Kita awali dengan bersama-sama mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, untuk yang pertanyaan pertama. Nah, tadi kan Mas Agus sudah bilang nih kondisinya udah agak baikan. Nah, kenapa sih Mas? Apa sih penyebab Mas Agus nih menyendiri? Jadi saya kemarin gagal karena gagal tes masuk PTN Mas. Oke. Sebelumnya Mas mohon maaf kenapa
Mas melakukan atau Mas bisa merasakan hal ini? Saya merasa jadi orang yang bodoh sekali. Terus apa sih dampaknya atau yang dirasakan Mas setelah mengalami kejadian yang seperti Mas ceritakan tadi? Saya merasa saya ini orang yang paling tidak berguna di dunia ini. Tidak berguna. Oke. Oke, merasa diri ini tidak berharga ya Mas ya. Nah Mas, menurut Mas Agus, apakah jika hal ini menimpa pada teman Mas Agus, apakah teman Mas Agus akan melakukan hal yang sama seperti yang Mas Agus rasakan saat ini? Selanjutnya, apakah Mas Agus sudah mengevaluasi atau sudah mengeksplor diri sendiri, kenapa sih saya bisa gagal dalam ujian tesis tersebut? Tidak. Nah, seharusnya Mas Agus tidak perlu melakukan hal seperti ini ya Mas, karena dalam kehidupan itu yang namanya berhasil dan gagal itu adalah hal yang sangat wajar, dan mereka ini akan selalu berdampingan selamanya di dalam kehidupan kita. Entah kita akan mungkin gagal terlebih dahulu, dan entah itu kita akan langsung berhasil, itu tergantung kepada niat kita, tergantung kepada usaha kita. Nah mungkin yang Mas Agus rasakan saat ini atau yang Mas Agus alami saat ini itu merupakan teguran bagi Mas Agus untuk bisa lebih semangat, bangkit, dan belajar makin bersungguh-sungguh gitu Mas. Ya, karena ketika kita ingin meraih sesuatu dan kita gagal, sebenarnya itu bukan kegagalan yang permanen Mas. Bukan kegagalan yang permanen, melainkan itu adalah kesuksesan ataupun keberhasilan kita yang tertunda. Seperti itu. Nah, saran dari saya, nanti Mas Agus bisa lebih mengeksplorasi diri, mengeksplorasi lagi perasaannya Mas ya. Nah, karena semua orang juga mengalami apa yang Mas Agus rasakan, yaitu gagal dalam tes itu. Tidak mungkin yang gagal dalam tes ini hanya Mas Agus saja sendiri gitu Mas. Oke. Nah, soalnya gini Mas, kalau Mas Agus tetap bersikeras ingin menyendiri dan juga merasa tidak berharga, nanti dampaknya akan banyak loh Mas. Serius, dampaknya akan semakin banyak dan itu akan semakin merugikan. Bahkan tidak hanya merugikan Mas Agus diri pribadi, akan merugikan orang-orang yang ada di sekitar Mas Agus. Kita ambil contoh aja Mas, jika Mas Agus sekarang ini merasa sangat tidak berharga. Kenapa sih saya hidup di sini? Saya merasa tidak berharga. Saya tes aja gagal. Oke, itu akan menyebabkan kondisi psikis Mas Agus dan juga kondisi mental semuanya itu akan rusak Mas. Akibat dari pemikiran yang maaf saja yang pesimis tadi. Jadi Mas Agus saat ini dan seterusnya, mari kita coba rubah pola pikir kita rubah untuk ke arah yang lebih baik. Jika kita mengalami kegagalan, seharusnya kita bisa bangkit, kita bisa mengevaluasi saya gagalnya di mana, saya kurangnya di mana. Mungkin maaf, orang lain yang berhasil itu mereka usahanya lebih keras daripada kita. Jadi kita pun harus lebih keras lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu ya Mas ya. Ya. Nah, selain tadi yang sudah saya sebutkan berdampak pada diri sendiri, kepada diri Mas Agus, nah Mas Agus juga akan memberikan dampak yang negatif kepada orang yang di sekitarnya. Nah, contohnya apa? Nah, ketika Mas Agus merasa tidak berharga, merasa tidak mempunyai kemampuan, ingin menyendiri saja, maka orang tua ataupun teman sekitar
orang-orang yang di sekitar itu akan merasa sedih juga Mas. Tentu saya yakin Mas Agus tidak inginkan melihat orang-orang di sekitar Mas Agus ini ikutan sedih melihat Mas Agus seperti ini. Yang orang-orang inginkan adalah Mas Agus bangkit, Mas Agus benar-benar bersungguh-sungguh dari yang sebelumnya, usaha lebih rajin lagi, usaha lebih keras lagi dari yang sebelumnya. Itu yang kami semua harapkan. Seperti itu Mas. Ya, Mas Agus saya yakin bisa merubah semua itu. Karena semua ini mulai dari diri sendiri Mas Agus. Dan kami sebagai tenaga medis akan terus membantu, memotivasi, memberikan dorongan kepada Mas Agus. Kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Mas Agus. Seperti itu ya Mas. Oke. Baiklah Mas, pengkajian CBT-nya sudah selesai ya Mas. Oke. Bagaimana nih perasaan Mas Agus setelah dilakukan pengkajian CBT ini? Lumayan. Oke, lumayan ya Mas ya. Nah, sedikit saran dari saya akan memberikan pencerahan lebih luas lagi kepada Mas Agus. Saya akan memberikan solusi atau alternatif yang bisa Mas Agus jalani. Oke, yang pertama, Mas Agus ini masih berusia 19 tahun. Usia yang masih sangat muda dan masih sangat berenergi. Saran dari saya, Mas Agus, jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga, waktu yang emas, usia yang emas dalam diri Mas Agus. Apa maksudnya? Nah, maksudnya Mas Agus harus bisa dan harus pandai memanfaatkan waktu. Mas Agus juga harus lebih banyak lagi untuk memperluas wawasan Mas Agus. Dan Mas Agus juga harus rajin berusaha, rajin untuk membaca buku dan lain-lain, memperluas ilmu pengetahuan. Oke, untuk yang kedua, Mas Agus, tes yang Mas Agus jalani sebelumnya itu bukanlah satu-satunya tes untuk meraih kesuksesan. Masih banyak di luaran sana tes yang kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya yang masih menunggu Mas Agus di sana, menunggu nama Mas Agus tercantum di sana sebagai orang yang lulus. Jadi Mas Agus jangan khawatir, Mas Agus jangan merasa oh ini tes yang terakhir, saya tidak akan bisa sukses kalau saya gagal. Tidak Mas Agus, itu justru adalah kesuksesan yang tertunda. Mungkin inilah cara Allah memberikan jalan kepada Mas Agus, karena di luaran sana masih banyak tes yang menunggu Mas Agus. Untuk itu Mas Agus jangan berpikiran bahwa ini adalah tes yang terakhir ya Mas. Oke, yang ketiga, kita harus memperbanyak komunikasi dengan teman kita. Komunikasi seperti apa? Komunikasi bisa yang positif Mas. Contohnya kita bisa saling berbagi ilmu pengetahuan, kita bisa berbagi informasi seputar soal-soal yang akan kita hadapi nanti. Mas Agus juga bisa mendalami, berbagi ilmu sesama tentang perguruan tinggi ataupun instansi yang ingin Mas Agus masuki tersebut. Oke, itu beberapa saran dari saya ya Mas. Oke, semoga Mas Agus bisa menerapkannya dari mulai hari ini dan seterusnya ya Mas ya. Untuk itu Mas Agus jangan pernah khawatir, karena masih ada jalan yang akan kita lalui untuk menuju kesuksesan kita. Oke, seperti itu ya Mas. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, setelah kita melakukan pengkajian dan selama ini, apakah ada yang ingin Mas Agus tanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya Mas ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Mas pada pertemuan kita kali ini. Nah, seperti biasa nanti saya akan melakukan rencana tindak lanjut kepada Mas Agus. Dan nanti saya juga tidak akan sendiri, saya akan dibantu dengan teman-teman saya dan perawat-perawat lain. Semoga nanti Mas Agus bisa menjalani semua ini. Mas Agus jangan lupa
untuk selalu berdoa, berusaha dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting hati Mas Agus jangan pernah kosong. Isi dengan iman yang kuat ya Mas ya. Baik. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus karena Mas Agus telah mau kooperatif dengan saya. Sekali lagi saya ingatkan, Mas Agus jangan khawatir tentang data pribadi Mas Agus ini. Kami akan menjaganya dengan sebaik mungkin ya Mas ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ke ruangan ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Mas Agus ya. Wassalamualaikum. Selamat pagi Mas. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam.